وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق والطريق المستقيم وعافنا وعافنا وكلنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب الكتب وأبد الآبدين ودار الجاهلين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي وأنفسكم وأهل بيتنا وأهل بيتكم وأهل هذا المجلس وأهل هذه القرية بحي القيوم الذي لا يموت أبدا. ودفعت عني وعنه السؤال بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن حول بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعنكم جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه من دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Maka oleh karena buku pertama telah selesai dipelajarkan, saya usahakan pula menyusun buku kedua ini. Di buku pertama telah dinyatakan dari hal bersuci, sembahyang dan apa yang bersangkutan dengan sembahyang. Islam dasarnya suci, suci di dalam ibadah menghadap kepada Allah. Maka di buku kedua akan saya terangkan dari hal zakat, membersihi harta benda yang dimiliki yang ada hubungan dengan wajib zakat, puasa, haji dan bab muamalah, yaitu keperluan tiap-tiap yang hidup di atas dunia ini pasti ada hubungan sesama makhluk dalam urusan muamalah seperti jual beli, sanda, pinjam dan sebagainya. Segala apa yang kita usahakan dalam dunia ini semuanya ada aturannya di dalam agama Islam. Jadi bergerak apapun yang dilakukan pasti jangan luput daripada aturan dalam agama Islam. Maka tiap-tiap kita orang Islam hendaklah menuruti agama kita. Hasilnya supaya taslim taslam, menyerah kepada Allah, mengikuti aturan-aturan dari Allah dan agama Islam yang disebut syariat agama Islam. Allah berikan nama imbalannya taslam, pasti engkau mendapat selamat, bahagia, sejahtera dunia akhirat. Sebagai pengharapan saya, mudah-mudahan kiranya segala guru-guru agama selalu mementingkan selain daripada bab ibadah juga bab muamalah, supaya kalian sesama umat Islam diakui dalam syariat Islam. Dan jika bukunya belum didapat dan jika bukunya belum didapat yang sesuai dengan orang yang baru belajar, semoga buku ini dapat dipergunakan untuk dipelajari bagi mereka. Wabillahi i'anatu wa taufiqu. Hanya dengan Allah Ta'ala jualah kita mendapat pertolongan dan mendapat taufik bantuan. Pendahuluan cetakan kedua. Setelah lama buku ini sesudahnya cetakan pertama baru dapat dicetak kembali kedua kali. Berhubung cetakan pertama masih banyak kata-kata yang agak atau kurang tepat, maka saya usahakan memperbaiki kata-katanya dan merubah sedikit-sedikit susunan katanya agar mudah dia mengerti oleh pembaca. Mudah-mudahan cetakan kedua ini lebih menarik perhatian bagi kaum muslimin yang mau membaca dan mempelajarinya. Amin. Bab zakat, inilah bab zakat. Zakat harta. Jadi harta benda yang dimiliki apakah bagian-bagian yang wajib karena hukum wajib zakat. Harta yang diwajibkan zakat itu 7 bangkai.
Pertama binatang, maksudnya binatang ternak. Kedua emas dan perak. Ketiga tumbuh-tumbuhan, itu hasil bumi, apakah petani atau perkebunan kurma dan anggur. Keempat buah-buahan, kurma dan anggur. Kelima dagangan, urut tijarah, mata denda dagangan. Apapun yang diperdagangkan dengan niat membalik-balik modal, jadi jual beli. Apapun barang dagangannya kehendaki barang yang suci, milik dan halal. Keenam, patakan, dapat apa? Harta patakan, bukan harta patakan korun lainnya. Ini harta patakan, mana apa terdapat apa harta patakan. Ketujuh, dulangan. Apa nang digali, nang diulangi, tentu mendulang emas dan perak. Zakat binatang ternak yang diwajibkan zakat ialah onta, lembu, kerbau dan kambing. Jadi masalah peternak memelihara ternak, onta, sapi dan kambing. Nah, 3 macam saja masalah binatang yang ada sangkut paut masalah karena wajib zakat bila sampai hitungan nisab. Onta sudah jelas di negara kita kan ada ternak onta, sapi ada, tapi untuk budikah hitungannya 30 ekor sapi hasil ternaknya, maka mulai kena wajib zakat. Kambing ada, katakanlah kambing mencapai 40 ekor kambing, maka tidak perlu permulaan. Zakat onta, maka mula-mula wajib zakatnya itu 5 ekor onta, maka dikeluarkan zakatnya seekor kambing yang umur 1 tahun. Jika kambing kibas atau biri-biri. Jadi peternak onta mengembang biak sampai jadinya 5 ekor onta, maka wajib keluar 1 ekor kambing kibas atau kambing biri-biri umur 1 tahun. Dan jika kambing Jawa, ujar kita bahari kambing kacang umur 2 tahun. Soalnya potongan kambing kibas biri-biri dengan kambing Jawa atau kambing kacang itu beda. Umur 1 tahun kambing biri-biri ganal, kalau kambing kacang umur 1 tahun halus, maka mencapai umur 2 tahun untuk mengeluarkan zakat bagi 5 ekor onta. Ini sudah tidak ada di daerah kita. Tahu kalau onta orang pawai merayakan tahun Islam, itu aneh. Ini ternak onta. Maka tiap-tiap 5 ekor onta zakatnya 1 ekor kambing, sampai 25 ekor onta maka zakatnya 1 ekor onta yang berumur 1 tahun. Seperti 36 maka zakatnya 1 ekor onta yang berumur 2 tahun. Sampai 36 maka zakatnya 1 ekor onta yang berumur 2 tahun. Hingga 46 jumlah
hitungan ontanya dikeluarkan zakatnya seekor onta yang berumur 3 tahun. Sampai 61 onta dikeluarkan zakatnya seekor onta yang berumur 4 tahun. Sampai 76 zakatnya 2 ekor onta yang berumur 2 tahun. Sampai 91 onta zakatnya 2 ekor onta yang berumur 3 tahun. Sampai 121 zakatnya 3 ekor onta yang berumur 2 tahun. Jadi banyak hitungan ontanya mengembang biak, beringan-beringan keluar zakatnya. Lain maka orang bersimpanan emas perak, banyak simpanannya, banyak juga kalau zakatnya, banyak nilai harta dagangan akhir tahunnya, banyaknya kalau zakatnya. Ada ternak onta sari kambing, banyak hitungan jumlah ternak onta atau sapi atau kambing, beringan pengeluaran zakat. Dan jika lebih daripada itu, maka tiap 40 tambahannya sesudah dapat tadi 121 ekor onta keluar zakatnya 3 ekor onta yang berumur 2 tahun. Lalu sampai 100 meningkat. Nah, peningkatannya baru sampai 40. Jadi 121 onta tadi ditambah 39 berarti 160, masih keluar zakatnya 3 ekor onta berumur 2 tahun tadi. Terkecuali sudah mencapai 161, baru tambahan 40 di 40 tambahan itu tambah lagi seekor onta yang berumur 2 tahun. Dan tiap-tiap 50 zakatnya seekor onta yang berumur 3 tahun. Kalau 40 tambahan dari 121 onta tadi, 40 tambahannya bertambah seekor onta lagi. Jadi asal 3 ekor onta zakatnya menjadi 4 ekor onta. Lalu ditambah bulan 10 jadi 50. 121 bertambah 50, bertambah ulang seekor onta berumur 3 tahun. Zakat lembu dan kerbau. Peternak memelihara sapi. Maka mula-mula wajib zakatnya 30 ekor maharagu sapi sampai berjumlah 30 ekor bisi sapi. Bila 30 sudah sampai batas wajib zakat, tiap-tiap 30 zakatnya seekor lembu kerbau yang berumur 1 tahun. Dan tiap-tiap 40 zakatnya seekor apa tadi? Seekor kerbau tadi berumur 2 tahun. Ketiga, zakat kambing. Maka mula-mula wajib zakatnya 40 ekor bagi peternak kambing. Kalau hitungan kambingnya sudah mencapai 40 ekor, maka itu mula-mula karena hukum wajib zakat dikeluarkan zakatnya seekor kambing yang berumur 1 tahun. Jika kambing bebas atau diri-diri dan atas 1 tahun, dan jika kambing Jawa atau jika kambing kacang berumur 2 tahun hingga 121 dari 40 tadi bisi kambing
sudah karena wajib zakat meningkat sampai 121, maka zakatnya 2 ekor kambing. Kan enteng mana lah, sampai 201 maka zakatnya 3 ekor, sampai 400 maka zakatnya 4 ekor. Kemudian tiap-tiap 100 ekor zakatnya seekor yang umurnya seperti tersebut. Bila kambing kibas umur 1 tahun, bila kambing kacang umur 2 tahun, mengeluarkan zakat lagi setiap 100 ekor bahan. Lalu daerah kita apakah Martapura, apakah Kabupaten Banjar, apakah Kalimantan Selatan provinsi, adakah peternak kambing yang sampai ternak kambingnya 40 ekor? Adakah? Adakah peternak sapi yang mana sampai jumlah hitungan sapinya 30 ekor sapi? Maka itu wajib dibayari zakatnya. Lamunnya peternak unta, peternak sapi atau peternak kambing sampai hitungan ketentuan zakat, kalau ada dikeluarkan zakatnya, kalau bayar zakatnya, karena di hari kiamat si kambing-kambingnya itu, si sapi dan unta-untanya itu dibangunkan oleh kembali hidup di hari kiamat pada masyar, dan pemiliknya yang kadang bayar zakatnya dijajaki oleh ternaknya tadi. Semua putar keliling 30 sapi, 40 ekor kambing, keliling menjajaki, antri menjajaki awaknya orang kadang zakat kambing atau sapi atau unta, menyiksa orang-orang. Tinggalnya ada dapat. Sejarah kita nang bingungan kambing sampai 40 ekor, hitungannya bingungan sapi sampai 30 ekor. Bila yang ada wajib dikeluarkan zakatnya. Ada ketentuan tadi. Bila ada bayar zakatnya, maka ternaknya sendiri Allah hidupkan akan menyiksa kepada si pemilik itu ternak. Adapun syarat wajib zakat binatang tersebut 6 perkara. Pertama, pemiliknya itu orang Islam. Soalnya zakat itu menyatakan kepada niat mengeluarkan zakat, sedangkan syaratnya sah niat orang Islam. Kedua, merdeka, bukan hamba sahaya. Ketiga, milik yang sempurna, bukan kurang dari hitungannya. Kurang ada syarat wajib zakat, berarti ada wajib zakat. Keempat, nisab, milik yang sempurna atau milik pribadinya. Punya mukhalif atau bercampur, ada masalah yang kurang bapaknya bahau atau berserikat. Keempat, nisab. Syarat yang 4 ini berlaku pada tiap-tiap bahagian zakat harta yang lainnya, memerlukan nisab hitungannya. Unta 2 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Harta yang lain pada ternak ini Pak juga memerlukan nisab. Kelima, 1 tahun memilikinya. 1 tahun berisi, sudahkah mencapai hitungan tadi? Keenam, makannya tiada dibeli sepanjang tahun atau kebanyakannya rata-rata inya makan di rumput di tempat umum, bukan hak milik orang. Kata di siapakan dengan di yang ongkos ditukarakan kada. Dan binatang itu tidak dipergunakan apa-apa.
sapi rukuan, kadang-kadang apa itu, sapi potong, kambing potong namanya, itu berdagang sapi potong namanya. Ini hanya maharagu ternak onta, sapi, kambing. Zakat emas dan perak. Mula-mula nisab emas berat 20 misqal. Kira-kira berat 10 rupiah. Maka dikeluarkan zakatnya sebagian dari 40 bagian. Jadi bila 40 gramnya, maka 1/40. Zakatnya sebagian dari 40 bagian, karena 1/40. Jadi tadi 20 misqal, 1 misqal itu 40 kali 20 misqal kalau gram-graman 80 gram emas. Ini berapa tak? Satu sekolah berapa sekolah? Satu sekolah 4 gram yang per gram lah ya, 2 kali 4 kali 20, 80. 1 misqal 4 gram, 20 misqal berjumlah 80 gram. Jadi awal tanggal 1 Januari awal tahun 2015 menyimpan 20 misqal 80 gram emas sampai tanggal 1 Januari 2016. Nah, kalau zakatnya 2,5%, berarti 80 gram 2 gram, jakanya 100 gram 2 gram setengah. Ini hanya khusus tertentu simpanan menyimpan emas. Berumur setahun simpanan dan mulai tanggal awal menyimpan sampai akhir tanggal umur setahun itu tadi mulai hitungannya nisabnya 20 misqal 80 gram. Bukan menyimpan 50 gram, ada duit tukar emas simpan pulang 20 gram, tidak 60, karena ada pulang tahun bulan berapa, ada pulang di sini 20, simpan pulang apa? Jumlahnya 80, tapi baru kalau umur dalam tahun pertama itu belum cukup umurnya, kadang-kadang zakat. Terus napa? Setahun jalan, lalu tahun yang kedua, terus tahun akhir tahunnya baru napa wajib zakat. Ringkasnya nang tadi mula-mula wajib zakat emas simpanan yaitu apa barat 80 gram dan umurnya 1 tahun menyimpannya. Lain halnya bisi pakaian perhiasan emas, bila perlu dipakai. Untung apa kalau makan disimpan itu bukan masuk simpanan, itu pakai perhiasan karena wajib zakat. Namun si pakaian itu wajar menurut berapa misalnya barat 12 galang emas, kekalung berapa beratnya, misalnya di tangan
50 misalnya berapa sudah 100 galam itu berapa kalau berapa 50 nah 200 pakaian jalan. Nah itu kadang-kadang wajib zakat. Soalnya wajar-wajar aja apa babinian bagalang emas nang tadi galangnya 100 gramnya, kalongnya 50 gramnya atau 100 gram misalnya, itu wajarnya. Namun melimpati sekilo, oh itu labihan pada urut, maka bila labihan wajib zakat walaupun perhiasan bukan simpanan. Labihan baru urut, oh ulang itu lipat batasnya saja ukuran perhiasan pakaiannya. Dan mula-mula nisab perak berat 200 dirham atau kira-kira 58 rupiah setengah, maka dikeluarkan zakatnya itu seperti zakat emas tersebut. Berapa tadi? 1/40. Lama di penggeraman berapa tak menyimpan perak? Kalau yang hilap jumlah geramannya 560 gram perak. Perak seberat 560 gram perak disimpan awal tahun sampai akhir tahun, maka awal tahun berikutnya wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun uang kertas maka diwajibkan zakat seperti uang perak juga dengan menilai harganya. Nah, berapa penilaian harga perak segramnya? Dijumlahkan harga duit kertas seharga berapa tadi? 200 dirham perak. Kalau di gram-graman 560 gram. Nah berarti menyimpan duit kertas senilai 560 gram perak disimpan setahun, diwajibkan zakat. Nah, di mana kita nang bisi simpanan duit? Tak jualkah dihukum menyimpan duit? Apa hukumnya wajib dizakati kah? Apa hukumnya kada wajib dizakati kah? Adapun uang kertas maka diwajibkan zakat seperti uang perak juga dengan menilai harganya, harga perak. Kalau emas dan perak kan memang bendanya disimpan wajib zakat. Adapun duit kertas apakah bendanya, apakah nilai harganya? Nah, lalu nampak oleh ulama kada sepakat mewajibkan duit kertas disimpan sedangkan nilainya senilai perak atau senilai emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat tambah-tambahan yang diwajibkan zakat ialah yang hasilnya dijadikan makanan kehidupan tiap-tiap hari seperti padi di negeri kita ini atau gandum, jagung, kacang di lain-lain negeri. Maka mula-mula salah baca zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan yang diwajibkan zakat ialah yang hasilnya dijadikan makanan kehidupan, makanan pokok tiap-tiap hari seperti padi di negeri kita ini atau gandum negeri Arab.
jagung, kacang, di lain-lain lagi. Maka mula-mula nisabnya itu 5 awsok, 5 usok, 5 wisik, 5 usok, 5 awsok, yaitu 300 kantang fitrah yang bersih daripada kulit. Nah, jadi sudah jadi baras. Kadang kenapa? Anu kulit hatinya itu sudah jadi biji gandum, sudah kenapa? Kulit gandumnya. Berapa takarannya? 300 kantang fitrah. Segantang fitrah 4 liter lah. Ini Pak, 4 mut. Segantang fitrah 4 mut. 4 mut itu kurang daripada 4 liter. Kalau literan kita berapa tak? Baik, kalau bayar fitrah, zakat fitrah 3 gantang 1/3. Ya kurang pada 4 liter. Kalau gantang fitrah pas genap 4 mut. 4 mut, 1 mut Nabi bodoh cukup banyak kesenai bodoh 1 mut. Nah 4 mut itu segantang fitrah. Jadi Nabi bodoh tak kalau sampai seliter banyaknya 1 mut cukup. Ada untuk Nabi mandi janabah, mandi wajib 4 mut. Artinya sebelum mandi janabah sunat berwudu, nah 1 mut kesan wudu, 3 mut itu bang kesan mandi wajibnya. Jadi 4 mut selesai. Dikit aja, segantang fitrah 4 mut cukup. Kenapa digunakan Nabi kita kesan mandi wajib? Soalnya kan mandi wajib itu adalah air yang mutlak suci menyucikan dan wajib diratakan pada seluruh badan. Ada kita mandi wajib banyak terbuang-buang, ya kan? Rombong mandilah banyak terbuang. Adapun padi maka nisabnya 2 kali itu. Nah, yaitu kira-kira 85 belek. Belek apa ini? Belek minyak tanah. Kalau minyak tanah isi literannya 22. Nah, jadi belek minyak tanah itu isi literannya 22 liter. Maka dikeluarkan zakatnya 1/10 bahagian. Hadis Rasulullah dan apa tadi? Kalau 80 belek minyak tanah berarti 8 belek kalau zakatnya. 100 belek kolehan masih berkulit tadi. Tadinya berarti 10 belek keluar zakatnya. Perolehan Allahumma 50 belek aja baru sampai nisab wajib zakat. Nisabnya permulaan 80 belek minyak tanah. Zakat buah-buahan yang diwajibkan zakat ialah kurma dan anggur kering. Maka nisab dan zakatnya seperti tersebut pada zakat tumbuh-tumbuhan juga. Berapa tadi? Dalam belek tadi 1/10. Berarti bilanya 5 awsok tadi. 5 awsok sudah berhasil. Halunya masih berkulit kali 2. Ya ditolak bila bannya tahu ya orang kampung mantap mata. Bannya sebelek isinya 22 liter. Berarti menjadi butar jadi baras berapa dapatnya?
11 liter itu mantok mata. Lamunnya isi sebenarnya 10 liter berarti diputar jadi radas. Nah, balas dapat 10 liter. Lamun melek isi 20 liter berarti sampai 100 belek kan? Oleh trauma 10 belek keluar zakatnya. Lamun 80 tadi bang, belek isi 22 liter berarti nanti 8 belek zakatnya. Zakat dagangan apabila telah cukup setahun lamanya berdagang, maka di akhir tahun itu cukup nisabnya seperti nisab perak, wajib dinilai harta dagangan itu dengan uang. Jadi seluruh isi toko akhir tahun dan berapa juta yang terkumpul, berapa nilai yang di tangan orang, di utang orang, berapa barang yang kita ke utangan orang, apa baik kita ke utang barang yang ada di tangan kita atau apa barangnya di utang orang, di utang orang, di tangan orang, cagarnya kita bayar, ini pun bayar, semuanya di akhir tahun dihitung. Jumlahnya berapa, maka dikeluarkan 2,5% zakat. Dan dikeluarkan zakatnya seperti zakat perak juga, dan tidak disyaratkan di permulaan dagangan itu cukup nisabnya, walaupun modal berdagang cuma berapa misalnya 5 juta baru mencapai itu nisab zakat. Sekali akhir tahun menjadi berapa? 15 juta. Dihitung lawan harga perak 560 cukup kan bedanya sampai seharga 560 perak, maka itu wajib zakat. Zakat patakan yaitu emas dan perak yang disimpan oleh orang yang dahulu sebelum Islam di dalam tanah. Jadi ngarannya harta patakan di zaman jahiliyah. Maka jika mendapatnya dan cukup nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dengan bersegera, yaitu 1/5 bahagian. Ada 1/4, ada 1/40, adalah 1/5. Ini anu Pak, mendadak sugih tahajud mendapat harta patakan emas atau perak. Zakat ulangan yaitu emas dan perak yang di dalam tanah dari asal kejadiannya. Tambang emas, tambang perak. Maka jika mendapatnya dan cukup nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dengan bersegera pula, yaitu sebagian dari 40 bahagian, 1/40. Ini sergawian mendulang emas, mendulang perak. Ada di atas tadi menampok-nampok apa nang ditabok di sana, terdapat harta patakan, ternyata patakan di zaman jahiliyah itu 1/5 kalau ada zakatnya. Kalaunya hasil pendulangan emas perak berapa tadi? 1/40. Jadi apa tahu tahu orang-orang yang mendulang emas sampaikan apa hasil ini mendulang emas berapa tadi? 20 diskon 80 gram. Bilanya sampai wajib segera dikeluarkan 1/40.
zakat fitrah. Diwajibkan fitrah atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mendapati masa sebelum maghrib dan sesudahnya sudah maghrib pada malam hari raya fitrah yang lebih daripada hajatnya, dan hajat orang yang wajib atasnya belanja artinya mengongkosi pada malam hari raya dan siangnya. Jadi hari terakhir puasa Ramadan menamuni pada maghrib sampai maghrib malam hari raya fitrah menamuni, maka wajib bayar zakat bila ada lebihan daripada hajat keperluan di malam hari dan siangnya, dan hajat keperluan orang yang wajib diongkosinya di malam hari raya sampai siang hari raya. Dan wajib pula atas seseorang memfitrahi orang yang wajib atasnya belanja. Artinya siapa-siapa yang wajib dalam ruangan orang yang ongkosinya, wajib pula dirinya memitrahinya. Seperti istrinya, bisi bini wajib nang laki memitrahi bininya, dan anaknya yang belum balik, tanggungan abah wajib abah memitrahi malam hari fitrah. Maka dikeluarkan fitrah bagi satu orang sedatang makanan yang beradat dimakannya tiap-tiap hari seperti beras bagi kita di sini, dan sedatang fitrah itu kira-kira 3 liter seperempat. Ada 3 liter sepertiga, 3 liter seperempat, jadi kalonnya mut itu 4 mut segantang fitrah. Kalau liter beras 3 liter seperempat. Tapi kan itu ukuran wajib. Lamunnya hendak menakar 5 liter, adalah mesarikan. Bagian yang kebanyakan 5 liter menakar, terserah unda ya, jangan abahnya, jangan lakinya. Paman tatawa khairan bahwa khairun lah, bagus saja. Jangan kena omehan dalam nakal fitrah itu, jangan. 5 liter sedang aja lah. Kalau tersalah itu bagus. Itu tadi 3 liter seperempat, 3 liter sepertiga, itu 4 mut tadi segantang fitrah, itu ukuran yang wajibnya. Malah lebih bagus. Sedang aja 5 liter adalah 10 liter kita lanjut benar. 5 liter sedang aja. Kasih sedang mana 5 liter menakar fitrah. Bagi yang mampu, namun yang cukup akan, ya atau ada dasar wajib takaran. Ada pun waktunya itu mulai tenggelam matahari di malam hari raya fitrah sampai tenggelam matahari di hari raya, dan afdalnya pada pagi-pagi hari raya sebelum pergi sembahyang. Baru mentolak ke masjid Idul Fitri, sembahyang hari raya fitrah pagi hari itu membagi. Tapi kebanyakan ada kita malam hari raya berbendung-bendung mengantar zakat fitrah. Dan makruh mengeluarkannya setelah sembahyang kada tabayari, lalu berdasarkan 5 tuntung Idul Fitri hanya menyerahkan makruh. Dan haram apabila telah keluar waktunya, sudah gelincir matahari di matahari, jika tidak qadar, dan harus mengeluarkannya dari mula-mula Ramadan. Bila sudah hari pertama bulan suci Ramadan, seterusnya dan seterusnya, belum lagi malam hari raya, boleh hanya disegerakan dahulu mengeluarkan zakat fitrah dan menyerahkan fitrahnya kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kamunya mati pak, hari belum hari raya mati, jatuh salah sunat. Kemudian membahagikan zakat, maka mana menjulung zakat, menyerahkannya kepada 6 mustahab. Wallahu subhanahu wa ta'ala
sampai hitungannya pada bayar zakatnya akan menyiksa di padang mahsyar, yaitu si pemiliknya tadi dijajak-jajaknya, diinjaknya oleh tanahnya itu sendiri. Lamanya harta lain memang kalau dijakati itu karena diulahkan Tuhan setrikaan, disetrika di belakangnya, lambungnya dan di dahinya, setrikanya dibuat daripada api neraka. Ada makanan yang positif baju komakontum tak maksud. Jadi zakat untuk pembersih harta yang ada dimiliki. Keluar sekadar berapa persen saja. Enteng, tapi kan banyak nambah jumlahnya 1 miliar salawi juta Allah masih dikit salawi juta miliaran di sini salawi juta zakat. Nah, bila kada beres zakat itu pasti menyiksa kepada dirinya di hari kiamat. Imma tadi menjajak awaknya, ternaknya, wa imma tadi diulakan setrikaan menggosok akan belakang lambungnya dan dahinya. Apalagi harta yang disimpan itu yang kalau dijakat itu diulah setrikaan daripada api neraka. Al-Fatihah. Allahumma atina wa اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا ولا تجعلنا وصلى الله عليه وسلم.